Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Nada Hijriah dan rekan saya Fadia Salsabil Arsi. Kami berdua akan memaparkan materi dari chapter buku yang berjudul Hormon Kelenjar Pankreas. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Fadia. Kepada Fadia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nada. Untuk pendahuluan, pankreas merupakan organ penting dalam mengatur kadar glukosa darah melalui hormon insulin yang disekresikan oleh sel beta pankreas serta glukagon yang disekresikan oleh sel alfa. Organ pankreas ini terdiri dari jaringan eksokrin serta endokrin, di mana bagian eksokrinnya mengeluarkan cairan encer alkali serta enzim pencernaan melalui duktus ke dalam lumen saluran cerna. Di antara sel-sel eksokrin di seluruh pankreas, ia tersebar menjadi kelompok-kelompok atau pulau sel endokrin yang kita kenal dengan pulau Langerhans. Sel endokrin pankreas itu terbanyak adalah di sel beta, tempat sintesis dan sekresi insulin. Selanjutnya ada sel alfa yang menghasilkan glukagon, serta sel delta yang menjadi tempat sintesis somastotin. Selanjutnya, pankreas itu sendiri berada di regio epigastrik dan hipokondria rongga abdomen. Ia terdiri dari bagian kepala yang luas, badan, serta ekor yang sempit. Memiliki ciri-ciri kelenjar yang berwarna abu-abu serta beratnya sekitar 60 gram. Dan ia memiliki kelenjar eksokrin dan endokrin. Pankreas itu sendiri terdapat pada manusia salah satunya, terus ia memiliki tebal sekitar 2,5 cm dan panjang sekitar 12,5 cm. Nah, pankreas itu terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut dan dihubungkan oleh dua saluran ke duodenum. Terletak di dinding posterior abdomen di belakang peritoneum sehingga termasuk organ retroperitoneal kecuali bagian kecil kaudanya yang terletak di ligamentum leonaralis. Strukturnya tersebut lunak dan berlobulus. Selanjutnya, sel pankreas tersebut memiliki 3 tipe sel, ada sel ductulus, ada sel islet, dan ada sel acinus, di mana persentasenya sel ductulus itu 10%, sel acinus 80%, dan sel islet itu 10%. Ini merupakan bagian dari pankreas. Di sini ada duodenum seperti dilihat di gambar. Di sini ada bagian sel ductulusnya, bisa dilihat dari gambar. Pada slide selanjutnya itu mengenai kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas yang eksokrin itu digunakan untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Sedangkan endokrin menghasilkan hormon-hormon regulator glukosa. Selanjutnya di bagian endokrin pankreas itu disebut juga insula pankreatika atau pulau Langerhans. Ia dapat didefinisikan sebagai massa padat jaringan endokrin yang ada dalam jaringan eksokrin pankreas. Nah, pulau-pulau Langerhans itu terdiri dari beberapa sel, ada sel alfa sekitar 20% yang menghasilkan hormon glukagon, sel beta merupakan jumlah yang paling banyak sekitar 70% menghasilkan hormon insulin, ada sel gamma sekitar 5-10% menghasilkan hormon somastotin, dan sel F itu menghasilkan polipeptida pankreas. Selanjutnya saya berikan kepada Nada. Baiklah, terima kasih kepada Fadia. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai hormon pankreas. Yang pertama itu ada hormon glukagon. Nah, fungsi dari hormon glukagon sendiri adalah merombak glikogen menjadi glukosa dan juga mensintesis glukosa dari asam lemak dan asam amino serta pembebasan glukosa ke darah oleh sel hati. Selanjutnya ada hormon insulin, yang mana hormon insulin ini tersusun dari dua rantai asam amino yang dihubungkan melalui jembatan disulfida, dan juga insulin ini berfungsi dalam memfasilitasi serta menjadi transportasi glukosa melalui membran plasma sel dalam jaringan tertentu seperti otot. Nah, jika insulin tidak ada, maka glukosa tidak dapat menembus sel. Hormon ini dihasilkan pankreas di sel beta pulau Langerhans. Selanjutnya yaitu hormon somatostatin. Nah, hormon ini diproduksi oleh sel delta dan hipotalamus. Hormon ini menghambat produksi hormon pertumbuhan sekresi gastrin dalam lambung.
menghambat produksi hormon yang dihasilkan oleh pankreas seperti glukagon dan insulin sehingga mencegah terjadinya kelebihan sekresi insulin. Selanjutnya terdapat hormon polipeptida pankreatik yang mana hormon ini dihasilkan oleh sel F dan bisa menghambat kontraksi kandung empedu dan berpengaruh terhadap absorpsi nutrisi di saluran pencernaan. Selanjutnya, terdapat beberapa penyakit atau patologi pada pankreas. Yang pertama yaitu ada pankreatitis. Nah, pankreatitis ini merupakan penyakit yang disebabkan adanya gangguan genetik yang menimbulkan kelainan pada pankreas dan paru-paru. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah pencernaan, gangguan pernapasan, serta meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Yang kedua ada fibrosis kistik, yang mana penyakit ini ketika pankreas meradang dan rusak sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian ada pseudokista pankreas, yang mana pseudokista pankreas ini terbentuk setelah terjadinya pankreatitis atau peradangan pada pankreas. Kemudian ada tumor islet pankreas, yang mana gangguannya ini menyebabkan produksi hormon itu meningkat tajam daripada biasanya, dan juga pembesaran pada pankreas. Selanjutnya, Selanjutnya penanganan pada penyakit atau patologi pankreas ini dengan terapi insulin. Terapi insulin ini diberikan melalui suntikan jaringan lemak, bisa di bagian perut maupun lengan atas. Suntikan insulin ini biasanya diberikan pada penderita diabetes tipe 1 atau pada diabetes tipe 2 yang sudah tidak bisa diobati dengan obat anti diabetes minum. Kemudian dapat juga dengan pemberian enzim. Nah, pemberian enzim pankreas itu diberikan pada pasien yang mengalami fibrosis kistik atau intoleransi makanan hingga kekurangan nutrisi. Pemberian enzim ini biasanya dilakukan melalui suplemen enzim. Suntikan insulin itu berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dan menjaganya tetap stabil. Selanjutnya, dengan drainase itu dilakukan pada penderita pseudokista pankreas dengan cara memasukkan jarum dan selang ke dalam pankreas melalui kulit di perut. Setelah itu, dokter akan menghubungkan selang tersebut ke rongga perut atau usus. Nah, tindakan ini dilakukan untuk mengeluarkan cairan atau mengeringkan kista pada pankreas. Selanjutnya, dengan reseksi kanker pankreas. Nah, reseksi kanker pankreas ini merupakan operasi yang dilakukan dengan mengangkat kandung empedu, sebagian kelenjar pankreas, dan bagian pangkal dari usus halus. Sebagai terapi tambahan, dokter atau tenaga medis juga bisa memberikan kemoterapi. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi dari saya dan Fadia. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.